Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Ray McGovern, seorang analis CIA selama 27 tahun yang pernah memimpin penyusunan National Intelligence Estimates dan menyiapkan laporan harian CIA untuk Presiden. Jadi ya, terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Mau Glenn. Now that I'm every co. Jadi, kita berdua sudah sempat saling berkomunikasi dan juga berbicara dengan beberapa orang lain soal topik ini, yaitu tekanan yang sedang dihadapi Presiden Putin saat ini. Saya sendiri belum yakin dari mana tekanan itu datang, apakah dari publik, militer, atau dinas keamanan. Tapi intinya, ada tekanan besar agar dia membalas dengan lebih keras, bukan hanya terhadap Ukraina, tapi mungkin juga terhadap para pendukung baratnya yang tampaknya sudah, melewati batas antara perang proksi dan perang langsung. Saya ingin tahu bagaimana Anda menilai informasi atau situasi ini. Apa dilema yang sedang dihadapi Putin dan Ukraina sekarang? Menurut Anda, ke arah mana ini akan berkembang? Sejauh ini, kita memang sudah melihat serangan terhadap Ukraina menjadi jauh lebih ganas. Tapi pertanyaannya, apakah Ukraina akan menjadi satu-satunya pihak yang menanggung akibat dari serangan-serangan terhadap Rusia ini? Atau Rusia juga datang tikung baratnya? That is the question, Glenn. I'm glad you set it up that way. Itu pertanyaannya, Glenn. Saya senang kamu dengan cara seperti itu. Semua ini bergantung pada pandangan saya tentang seberapa berhati-hatinya Vladimir Putin. Saya tidak melihat dia akan mengambil risiko besar. Bahkan kalaupun kemungkinan NATO benar menegakkan perlindungan pasal 5 itu kecil. Artinya, kalau satu negara diserang oleh Rusia atau pihak lain, negara-negara anggota lainnya wajib membantu. Menurut saya begini, laju pasukan Rusia di Ukraina memang melambat. Itu tidak bisa disangkal. Kalau kita lihat peta dan perkembangan selama setahun terakhir, saya menyimpulkan bahwa perlambatan itu hanya sementara. Penyebabnya adalah sesuatu yang disebut drone, ya. It's due to something called drones. Okay. Now, drones have been very effective. Sekarang, drone terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan target-target lainnya. Dan Ukraina punya banyak sekali drone. Nah, hal ini muncul ke permukaan dalam sebuah pertemuan yang sebenarnya tidak banyak diperhatikan. Mungkin Anda tahu, karena Anda mengikuti isu-isu seperti ini dengan cukup dekat. Tapi saya rasa itu terjadi pada hari Rusia, saat Putin mengumpulkan sekitar 20 bintara, orang-orang yang berasal dari infanteri atau pasukan penyerbu, begitu ya. Dan itu mengingatkan saya, waktu saya masih menjadi perwira infanteri, semua orang selalu membanggakan diri. Lihat, infanterilah yang memenangkan perang. Semua orang yang terbang dengan pesawat atau mengendarai tank itu bukan mereka, tapi infanteri yang memenangkan perang. Nah, orang-orang di sekelilingnya waktu itu semuanya infanteri, kan? Dan yang menarik adalah apa yang bisa kita maknai dari itu. And what was remarkable about that? Well, it was Putin and Belarus. Jadi waktu itu ada Putin dan Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan, lalu semua sersan dan prajurit itu. Beberapa dari mereka sudah setengah baya ya. Dan Putin bilang, oke, terima kasih sudah datang ke sini. Saya pikir beginilah cara saya ingin merayakan hari istimewa ini. Sekarang, beritahu saya apa yang kalian butuhkan. Ceritakan bagaimana keadaan di garis depan. Kamu lihat ini, Glenn? Saya cuma penasaran. Enggak. Oh oke, saya ketinggalan yang satunya. Hampir nggak ada yang memperhatikan sih. Nah, para sersan itu berdiri tegak banget dan nggak ada yang mau jadi yang pertama bicara. Jadi Shoigu bilang, kenapa kamu aja yang mulai? Lalu mereka mulai berbicara. Yang pertama bilang, Starlink itu benar-benar masalah. Drone-drone sialan itu menyerang kami, dan mereka dikendalikan lewat Starlink dan semacamnya. Dan kita nggak perlu yang cepet tahu. Dan Putin bilang ya kabar baiknya adalah kita memang punya sesuatu yang mirip, tapi belum digunakan di garis depan. Tapi sebentar lagi akan datang. Jadi tolong sabar sedikit, kami sedang mengerjakannya. Kami tahu itu Starlink, tapi kami juga punya, tolong sabar. Lalu yang berikutnya bilang mereka punya kacamata penglihatan malam dan banyak perlengkapan khusus lain yang belum kita miliki. Jadi Putin menoleh ke Belosov dan bertanya, "Hei, ini maksudnya apa?" Dan Belosov menjawab, "Semuanya sedang dalam proses.
Kami tahu soal itu. Kami sedang mengembangkannya. Lalu Putin bilang ke sekelompok bintara itu, lihat, inilah orang yang saya tunjuk jadi Menteri Pertahanan. Karena dia paham semua hal ini. Defense minister because he knows all this stuff. He's worked in the military industries, and if anybody can get this done, Dia pernah bekerja di industri militer, dan kalau ada orang yang bisa menyelesaikan ini, ya dia orangnya. Dan dia akan menyelesaikannya. Oke? Jadi bagaimanapun pembicaraan itu sangat terus terang, dan akhirnya mereka agak melunak. Nah, apa pandangan saya di sini? Menurut saya, drone itu memang masalah besar. Mereka memang memperlambat serangan Rusia, tapi gerakan yang terus maju menuju Kramatorsk dan yang lain, kalau nggak salah, Konstantinovka sekarang sedang diduduki oleh pasukan Rusia. Hanya soal waktu sebelum Rusia mengembangkan jenis penangkal yang bisa membuat mereka terus melemahkan lawan. Saya nggak bicara soal hitungan minggu, mungkin hitungan bulan. Tapi yang jelas, saya bicara tentang tahun ini, oke? I'm probably talking months, but I am talking this year, okay? So, with that as the backdrop, in other words, Jadi dengan latar belakang itu, dengan kata lain, Rusia tetap memegang kendali. Tidak peduli berapa banyak drone yang dikirim Barat ke arah mereka. Bagaimana Putin memandang situasi secara umum, ketika drone-drone yang memalukan itu bisa masuk ke Saint Petersburg dan tempat-tempat lain, bahkan saat dia sedang mengadakan KTT ekonomi. Nah, sebenarnya drone itu tidak mengenai area dekat KTT ekonomi. Memang memalukan, tapi kalau mau melihatnya, posisinya jauh sekali di Cakrawala. Dan gelombang drone terbaru yang diarahkan ke Moskow itu ternyata menggunakan bahan bakar minyak tanah. Kamu sudah lihat yang ini? Menarik banget loh. Saya sempat menontonnya suatu malam. Waktu itu saya sedang siaran langsung dengan pewawancara lain, dan kelihatannya memang buruk sekali. with some other interviewer, and it looked terrible what was going to Moscow, and then we learned the next day that Itu sedang menuju ke Moskow. Lalu keesokan harinya kita tahu ya, drone-drone itu memang dirancang khusus untuk membawa minyak tanah. Jadi ketika dijatuhkan atau ditembak jatuh, efeknya benar-benar nyata, seperti yang dibutuhkan Hollywood kan. Nah, di sisi lain, ada tekanan terhadap Putin untuk segera mengakhiri urusan ini. Badan penerus KGB di Rusia untuk urusan luar negeri, yaitu SVR, mengeluarkan pernyataan dari bagian hubungan masyarakat mereka. Saya bahkan tidak tahu mereka punya bagian seperti itu. Tapi isinya begini, mereka ingin menarik perhatian pada fakta bahwa orang-orang Latvia telah diyakinkan oleh pihak Ukraina bahwa mereka bisa menyediakan 5 lapangan udara untuk digunakan. Ukraina meluncurkan drone dan rudal mereka. Dan Ukraina meyakinkan pihak Latvia bahwa mereka bisa melakukannya tanpa ada seorang pun yang akan tahu dari mana serangan itu berasal. And no one would ever know where they came from. So the SRE says, this is a combination. Jadi SVR bilang, ini gabungan antara Rusofobia dan sikap naif. Maksud saya, kami tahu persis di mana kelima lokasi itu. Mau koordinatnya? Kami juga punya koordinat Riga dan pusat-pusat pengambilan keputusan lainnya. Intinya, keanggotaan di NATO tidak akan melindungi kalian dari pembalasan yang sesuai kalau wilayah kalian dipakai untuk menyerang Rusia. Wah, itu peringatan yang sangat spesifik. Sekarang saya belum melihat ada drone atau rudal yang ditembakkan dari Latvia, meskipun memang ada yang datang dari arah sana, dari kawasan Baltik. Dan saya berani bilang, saya akan terkejut kalau orang Latvia benar-benar membuka pangkalan udara mereka untuk Ukraina. Karena kalau itu terjadi, pertanyaannya akan jadi, apa yang akan dilakukan Rusia? Apakah mereka otomatis menyerang Riga atau salah satu landasan peluncuran itu? Tidak otomatis. Not automatically. This is high stakes stuff. And the way Ini situasi yang taruhannya besar. Dan cara saya melihat Putin sebagai politikus ulung dan orang yang bergerak bertahap, dia mungkin duduk di mejanya, dikelilingi para penasihatnya, lalu berkata, "Oke, sekarang kalian mau saya serang Riga?" Atau ada yang bilang, "Cukup hancurkan saja peluncur roket yang dipakai, atau yang mungkin akan dipakai oleh Ukraina." Lalu dia tanya, "Oke, Latvia itu negara anggota NATO kan?" Ya, benar. Dan ada perjanjian NATO yang mewajibkan anggota lain untuk membela kalau diserang, bahkan sampai berperang. Betul? Oh iya, tapi itu nggak berarti apa-apa. Oke, jadi menurut kalian itu nggak berarti apa-apa. Maksudmu karena NATO sedang goyah? Ya, karena NATO sedang goyah. Kalau begitu, seberapa besar kemungkinan Donald Trump akan menerapkan pasal 5 kalau kita menyerang Riga atau salah satu pangkalan itu?
10%? Bagaimana 15-20%? Terlalu tinggi. Oh, 10%. What do you say? 15%, 20%. Too high. Much too high. You want me to risk everything? Terlalu berisiko. Kamu mau saya pertaruhkan semua yang sudah kita capai sejak tahun 2000. Semua yang sudah kita capai di Rusia hanya untuk bergantung pada seorang presiden yang tidak bisa diprediksi, supaya dia tidak menerapkan pasal 5, padahal kita tidak butuh hal seperti itu. Lupakan saja. Kita akan terus melemahkan mereka, perlahan tapi pasti. Kalau orang Latvia membiarkan, kalau orang Ukraina menembakkan rudal atau drone dari wilayah Latvia, kita akan tangani itu. Tapi tidak otomatis. Masalah SVR itu adalah peringatan. Oke, kita berlas, kita hati mungkin sekarang. Oke, dan mituha and that. Sekarang itu sesuatu di sisi politik, keren tiba sekarang lihat. On the political side, there's also some heat that you can see. Finally, over the last couple of months, we've learned what Akhirnya, dalam beberapa bulan terakhir, kita tahu seperti apa kesepakatan yang akan dicapai, yang disebut kesepakatan Anchorage, ya. Intinya, Trump setuju untuk meninggalkan gagasan gencatan senjata segera, dan dia berjanji akan menggunakan pengaruhnya dengan Zelensky dan pihak Eropa untuk menenangkan situasi dan mencari kesepakatan, semacam penyelesaian yang masuk akal lewat negosiasi. Mungkin dengan memberi sedikit kelonggaran soal tuntutan wilayah dan sebagainya. Nah, this important. It's within Georg to part you to be strong. Kami juga akan membuat konsesi. Maksud saya, mereka memakai kata itu konsesi. Tapi mereka tidak mengisar di siapa rinci maksudnya. Russians use that word concessions. Now, they don't spell them out. I have some guesses, but that doesn't really matter. Saya punya beberapa dugaan, tapi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Oke, jadi itu kesepakatannya. Sekarang apa yang terjadi? Jelas, saya disesatkan 3 hari setelah pertemuan di Anchorage. Ketika Trump dengan gaya kerajaannya mengumpulkan, saya menyebut mereka 7 kurcaci dari Eropa dan menegur mereka habis-habisan. Di tengah-tengah itu dia bilang, oh maaf, saya janji mau menelepon Vladimir Putin. Jadi bisakah kalian minum kopi dulu atau sesuatu? Keluar sebentar dari ruangan, nanti saya panggil lagi. Saya akan suruh staf saya kasih tahu kapan bisa masuk lagi. Maksud saya, itu nada pembicaranya, menurut saya. I mean, that's the tone of the thing, I thought. And I thought Zelensky had been read the Riot Act and the European... Saya pikir waktu itu Zelensky sudah ditegur keras, dan orang-orang Eropa sudah paham pesannya. Tapi saya juga nggak terlalu malu karena nggak memprediksi hal ini. Karena nyatanya orang Rusia pun nggak. Mereka pikir Trump bukan cuma mampu dan mau, tapi juga bisa menekan Eropa supaya bilang, ya sudah, ini sudah kalah, mari kita ambil kesepakatan terbaik yang bisa kita dapat. Tapi ternyata Eropa nggak melakukan itu. Entah kenapa mereka justru merasa terdorong. Ayo tambahkan $90 miliar lagi dan terus jalan terus. Nah, dari sisi politik sekarang, Lavrov, Ushakov, semua tokoh utama bilang, lihat ini kesepakatannya, dan ini datang dari inisiatif Amerika. It came at the Americans' initiative, okay? And they haven't been able to, or they haven't been willing to... Dan mereka belum bisa atau mungkin belum mau menertibkan pihak Eropa dan Ukraina. Jadi, ya seperti yang dikatakan Ushakov 2 hari lalu, hanya ada satu pihak yang masih mematuhi perjanjian Anchorage. Karena itu yang akan kita lakukan adalah mengejar kemenangan. Dan itu tak terelakkan, itu akan datang. Jadi sabarlah sedikit ya, orang-orang ini sudah ingkar janji. Maafkan kami kalau agak naif, karena sesekali memang terlihat Trump masih punya pengaruh terhadap orang ini. Zelensky. Soalnya waktu dia mengancam akan menyerang St. Petersburg dengan drone, atau waktu dia mengancam akan menggagalkan parade Hari Buruh, kami sama sekali nggak bisa menghentikannya, sampai akhirnya kami menelepon teman saya Donald Trump. Dan dalam kasus itu, dia berhasil. Dia meyakinkan Zelensky, seperti yang diakui sendiri oleh Zelensky, untuk melakukan jeda selama 4 hari. Jadi parade itu tetap berjalan. Nah, disitulah semuanya mulai agak kabur.
Amerika Serikat punya pengaruh tertentu terhadap Zelensky untuk melakukan beberapa hal. Tapi pengaruh itu tidak cukup kuat, atau mungkin mereka tidak mau menggunakannya untuk melakukan apa yang dijanjikan Trump di Anchorage. Ada satu hal lagi yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Mungkin nanti akan teringat lagi. Tapi saya sudah bicara terlalu lama, Glenn. Jadi silakan hentikan saya kalau saya mulai terlalu banyak bicara atau terlalu bersemangat. Tidak, saya rasa mungkin orang Rusia jadi kurang percaya pada diplomasi Trump setelah kasus Iran. Karena di situ juga kita lihat inisiatif pertama untuk gencatan senjata justru datang dari pihak Amerika Serikat. Waktu mereka menerima rencana 10 poin dari Iran, tapi kemudian langsung menariknya kembali. Secara keseluruhan, kepercayaan mereka terhadap diplomasi Trump memang menurun. Tapi soal risikonya, kamu tadi menyebut kemungkinan 10-15% terjadinya perang langsung dengan NATO. Dan itu memang risiko besar. Tapi kalau alternatifnya adalah status quo, saya bisa memahaminya. Masalahnya, status quo itu sudah tidak mungkin lagi. Eskalasi terus berlanjut. Dan ya, pada dasarnya, yang saya pikirkan waktu melihat serangan besar-besaran ke Moskow itu adalah pasti akan ada pihak yang harus membayar harga yang sangat mahal. Tapi kemungkinan besar pihak itu adalah Ukraina. Dan rasanya agak tidak adil. Karena orang-orang Ukraina, ya, sebagian besar dari mereka tidak menginginkan perubahan rezim yang dipicu oleh NATO pada tahun 2014. Sebagian besar warga Ukraina memilih platform perdamaian pada pemilu 2019. Tapi kemudian negara-negara NATO pada dasarnya membalikan arah itu. Dan kebanyakan orang Ukraina sekarang ingin ada negosiasi segera. Sementara negara-negara Eropa justru memboikot jalur diplomasi. Jadi banyak juga warga Ukraina yang ingin Zelensky turun. NATO lah yang mengucurkan miliaran dolar untuk membiayai korupsi demi mempertahankan Zelensky dan orang-orangnya tetap berkuasa. Dan NATO juga yang menawarkan atau menyediakan semua senjata dan intelijen serta terlibat dalam serangan-serangan terhadap Rusia. Rasanya memang tidak adil kalau akhirnya kota-kota di Ukraina yang akan terbakar akibat semua ini. Saya tahu, politik seharusnya bukan soal apa yang adil, maksud saya, tapi soal apa yang secara strategis masuk akal. Tapi tetap saja, terdengar kejam kalau orang Eropa, maksud saya orang Ukraina, selalu harus menanggung akibat dari apa yang dilakukan negara-negara NATO. Tapi apakah Anda melihat eskalasinya? Kapan situasinya menjadi terlalu berisiko bagi Rusia untuk terus mengabaikan 15% itu? Kita ini manusia, dan sudah seharusnya kita menentang kekejaman yang sedang menimpa rakyat Ukraina. Itu jelas. Tapi para penguasa Ukraina, Zelensky, lihat saja apa yang dia lakukan. Menggali kembali jenazah para Nazi dan memberi mereka penghormatan penuh. Entah, dia memang sudah terpengaruh oleh pandangan semacam Nazi itu, atau dia merasa terpaksa karena satu-satunya divisi yang masih bisa diandalkan di tentara Ukraina adalah divisi yang dipimpin oleh kelompok Nazi. Saya tidak tahu, tapi dia memang terlihat bergantung pada orang-orang itu. Jadi rakyat Ukraina sebenarnya tidak punya banyak harapan di sini. Ya, jadi apalagi Glenn? Tadi kamu punya pertanyaan yang lebih menarik, tapi belum sempat saya jawab. Tidak, maksud saya, kapan Rusia pada dasarnya sampai pada kesimpulan bahwa tidak melakukan apa-apa justru lebih berisiko daripada membalas terhadap NATO. Karena keruntuhan, bisa dibilang, dari kemampuan pencegahannya sekarang dianggap di Moskow sebagai masalah utama. Kalau tidak, saya hanya ingin menambahkan, saya setuju dengan Anda. Saya tidak berpikir Zelensky apa yang dia lakukan. Alasan kenapa orang Polandia begitu marah padanya, dia sudah jadi sosok yang cukup buruk. Padahal, bukan seperti itu dia saat terpilih dulu. Jadi saya rasa, kalau keputusan ada di tangan rakyat Ukraina, dia mungkin sudah tidak di sana lagi. Tapi di negara-negara NATO, kita membayar biaya yang sangat besar untuk memastikan dia tetap di posisinya, terus menculik warganya sendiri dan mengirim mereka garis depan. Jadi, saya rasa ya, intinya kembali ke pertanyaan saya tadi.
I remember the question now. Ya benar, sekarang saya ingat pertanyaannya. Jadi begini, saya nggak tahu apakah kamu tahu, tapi sekarang ada analisis yang bilang kalau semua drone yang kita lihat masuk ke Moskow dan sekitarnya itu sebenarnya bukan seluruh wilayah Moskow ya, cuma di pinggiran kota, di area yang memang nggak banyak aktivitas. Dan drone-drone itu penuh dengan minyak tanah. Artinya mereka sebenarnya bukan drone sungguhan, kalau bisa dibilang begitu. Alasannya dibuat seperti itu supaya pihak Ukraina dan yang lain bisa ambil foto, dan orang-orang seperti saya harus nonton itu secara langsung, sambil diwawancarai dan cuma bisa bilang, ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Interviewers, oh my God, what's going on here? The next day, we found out what these things really were. Keesokan harinya, kita akhirnya tahu apa sebenarnya semua hal itu. Jadi banyak dari ini cuma pertunjukan, banyak yang sifatnya seperti Hollywood. Tapi poin kamu memang benar. Kebanyakan orang mengatakannya seperti yang kamu bilang, seberapa jauh Putin bisa bertahan dalam semua ini. Nah, pandangan saya muncul dari cara saya memahami Putin. Karena dia itu berbeda dari semua pemimpin Soviet dan Rusia yang saya amati selama 6 dekade terakhir ya. Dia unik, dia nggak akan mudah terpancing. Kalau dia sedang di atas angin, dia tahu itu. Dan dia juga nggak ragu membiarkan para sersan mengeluh soal drone yang dipakai Ukraina dan Barat, yang memang menghambat gerak maju mereka. Ukraine and the West are using and hurting their advance. Yeah, he holds that open and it's a video. Dia membiarkan itu terbuka, direkam di video, dan seterusnya. Dengan kata lain, saya melihat ada rasa percaya diri pada Putin. Keyakinan bahwa dia tidak merasa perlu menyesuaikan diri dengan orang-orang yang berkata, apa kamu nggak capek? Kita harus bergerak lebih cepat. Hal lain adalah, seperti yang kamu tahu, karena kamu mungkin lebih baru ke Rusia dibanding saya, kehidupan di sana tetap berjalan. Maksud saya, kehidupan hampir tidak memperhatikan apa yang disebut operasi militer khusus itu. Dan tentu saja, itu memang tujuan Putin sejak awal, supaya tidak berubah jadi perang besar dengan wajib militer dan segala macamnya. Jadi hal terakhir yang ingin saya katakan soal itu adalah, ada pembalasan dan ada eskalasi. There is escalation. The Russians have fired. Rusia sudah menembakkan begitu banyak rudal dan drone ke Ukraina, sampai-sampai mereka bisa mengikis kemampuan Ukraina yang tersisa untuk merakit sebagian dari drone itu dan sebagainya. Menurut saya, Putin tidak terlalu kesulitan untuk berkata, lihat, kita sudah sejauh ini. Kita kecewa dengan apa yang Trump pikir bisa dia janjikan. Kita tahu kadang dia bisa menepati janji, tapi kali ini dia gagal. Dia tidak mampu menahan Putin. Begitu juga dengan Eropa, dan itu sekarang jadi yang terus berulang. Dia tidak bisa atau tidak mau, tapi lebih tepatnya tidak bisa menahan Eropa. Apakah Eropa itu ancaman? Demi Tuhan tentu tidak. Scholz sudah tidak ada sekarang. Macron juga sedang dalam posisi terancam. Merz is in line for going. Macron will be gone next year. Macron akan pergi tahun depan. Jadi sabar saja. Kita sudah punya posisi yang kuat di Ukraina. Nggak perlu melakukan hal yang drastis. Dan kalau nanti ternyata orang Latvia benar-benar setuju membiarkan Ukraina pakai pangkalan mereka, ya kita akan tangani itu. Kita sudah mengancam mereka sebelumnya. Kita pikir mereka nggak akan berani melakukannya. Tapi kalau mereka tetap melakukannya, ya sudah, kita akan hadapi. Kita punya banyak cara lain. Lagi pula, yang memberi peringatan soal ini kan SVR, bukan Lavrov atau Ushakov. Masih banyak cara untuk menghadapi Latvia tanpa harus ambil risiko. Meskipun cuma 10% terlibat perang di bawah pasal 5 Piagam NATO. Jadi mungkin saya salah. Saya memang agak berbeda pandangan soal ini. I may be wrong. I'm sort of an outlier on this. Most people see a lot of pressure on Putin. Kebanyakan orang melihat Putin sedang berada di bawah tekanan besar. Ya, ada Karaganov, dan kamu juga pernah mewawancarai Karaganov. Tapi saya sendiri tidak terkesan dengan Karaganov. Menurut saya, Mearsheimer sudah menanyakan semua pertanyaan yang tepat, dan pada dasarnya berhasil membongkar celah atau kekosongan dalam argumen Karaganov. Jadi saya pikir Medvedev dan Karaganov itu berguna. Mereka berperan sepolisi jahat. Dari waktu ke waktu, mereka mengingatkan orang bahwa ada perubahan dalam doktrin nuklir Rusia. Perubahan itu muncul setelah sekitar 2 tahun lalu beberapa drone Ukraina menyerang lokasi pembom strategis jauh di dalam wilayah Rusia. Ya ampun, saya masih ingat waktu itu semua orang bilang, ya Tuhan, ini dia.
Ini menyangkut triad nuklir. Dan itulah yang memicu kebijakan nuklir baru Rusia. That triggers the new Russian nuclear policy. I'm like, yeah, what happened? Nothing. Ya And ampun, then they drone apa yang terjadi? the residents, the Nggak ada president's apa-apa. residents in Valdai. Lalu mereka menyerang kediaman presiden di Valdai dengan drone. Terus apa yang terjadi? Ya ampun. Ya nggak ada juga, mereka menemukan potongan drone itu dan dengan upacara resmi memberikannya ke atase militer Amerika Serikat di Moskow. Sambil bilang, coba lihat ini ya. Ini yang kalian kirim. Lihat sistem panduannya, asalnya dari mana, dan sebagainya. Dan mereka memang melakukannya. Lalu hasilnya apa? Saya nggak tahu. Saya rasa Amerika nggak pernah menanggapi. Tapi Rusia juga nggak membesar-besarkan hal itu. Jadi ada orang, dan bisa jadi mereka benar yang bilang, ya ampun, waktu mereka menyerang kediaman Putin di dekat Valdai, mereka pikir dia ada di sana. Putin's residents near Valdai, they thought he was there. As a matter of fact, they told him to hold the phone while they got the missiles ready. Faktanya, mereka bilang ke dia, tunggu sebentar di telepon sementara mereka siapkan rudalnya. Saya nggak tahu soal itu. Tapi bahkan kalau itu benar, reaksi tenang di tengah provokasi seperti ini, dan mari kita akui, ini memang provokasi, membuat saya yakin dia ini seperti cool hand Luke. Orang yang nggak mudah terpancing. Dia tahu dia pegang kartu menang. Amerika Serikat sudah kehilangan kredibilitasnya di Iran dan di tempat lain, kehabisan rudal dan perlengkapan. Dan Ukraina, ya, mereka dapat senjata senilai 90 miliar dolar. Dari mana mereka dapat semua itu? Oh ya, Amerika punya banyak yang mereka butuhkan, dan orang Eropa yang harus bayar. Jadi kemana uang 90 miliar itu akan pergi? Ya, kemungkinan besar langsung masuk ke kantong para pejabat Ukraina yang terkenal korup itu. Pockets of the notoriously corrupt Ukrainians. So, chalk me up to Jadi, being more relaxed. itu membuat saya terlihat lebih santai dibanding yang lain. Semua tergantung pada bagaimana seseorang memandang Putin dan tekanan seperti apa yang sedang dia hadapi. Mungkin saya sepenuhnya salah, tapi saya rasa dia masih sangat memegang kendali. Lavrov dan Ushakov bisa saja mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi Shoigu, Menteri Pertahanan, bisa bilang ya, drone-drone itu memang masalah besar, tapi kami sedang menanganinya. Kami akan punya versi Starlink kami sendiri. Harap bersabar. Mungkin sebagian dari itu hanya harapan. Tapi saya pikir kita bisa mengharapkan Putin yang berhati-hati dan tajam dalam menilai situasi. Dan saya akan bilang, dia mungkin menonjol dalam hal-hal itu dibanding semua pemimpin Soviet dan Rusia yang pernah saya amati. Saya memang tidak sampai ke masa Ivan yang mengerikan, tapi saya cukup tahu apa yang terjadi setelah Stalin. I know a lot about what happened after Stalin. Well, earlier on you said that either Trump is Tadi Anda bilang bahwa Trump itu entah tidak mau atau tidak mampu menahan Zelensky dan para pemimpin Eropa. Dan ini kelihatannya perbedaan yang penting. Apakah dia memang tidak mau atau memang tidak bisa? Karena, tahu kan, sebagian orang percaya saja pada ucapannya Trump bahwa dia ingin mengakhiri perang ini. Tapi di sisi lain, aliran senjata masih terus berjalan. Intelijen Amerika juga masih ada di Ukraina. Dan kalau kita baca pidato-pidato Elbridge Colby, kesannya justru bukan ingin mengakhiri perang, tapi lebih ke menyerahkan tanggung jawabnya, mendelegasikannya ke Eropa. Dengan begitu, orang Eropa bisa terus melemahkan pesaing Amerika, sambil tetap membayar Amerika untuk hak istimewa melakukan pekerjaan kotor itu. Sekali lagi, saya tidak ingin pasti karena ketidakmauan, tapi bagaimana menurut Anda soal perdebatan ini? Apakah Amerika benar-benar berusaha mengakhiri perang ini? Dan sebenarnya, Haftat bebanyakan Eropa, menarik Gorworketh, Eugene Kokang. making them, the next Ukrainians essentially. Well, I think in this case, one has to look at the White House. Menurut saya, I think Trump, dalam hal ini, kita harus melihat ke Gedung Putih. I don't know about those other Saya rasa Trump ingin mengakhiri perang ini. Saya tidak tahu dengan orang-orang lain itu. Mungkin mereka lebih suka menyerang Rusia yang dianggap jahat itu. Jadi, itu satu hal. Lalu, apakah Rusia bisa menerima situasi ini? Yang benar-benar membuat saya heran adalah banyak jurnalis barat yang bilang ekonomi Rusia sedang hancur dan bahwa Rusia kalah dalam perang di Ukraina. That Russia is losing the war in Ukraine. Grass Vibe Team Gitu. And
why is it that Dan kenapa orang Ukraina begitu ngotot menembakkan semua rudal itu? Ya, saya rasa mereka cuma ingin terlihat seperti, kalaupun tidak menang, setidaknya masih bisa melukai Rusia. Tapi menurut saya, tidak lebih dari itu. Sekarang kalau kita bicara soal peralatan, begini ceritanya. Negara-negara Eropa akan membeli senjata dari Amerika Serikat, yang sebenarnya sedang diproduksi di sana, tapi baru akan siap dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, Eropa tidak akan bisa langsung membayarnya, tapi nanti mereka akan membayar ke Amerika Serikat, dan senjata itu akan dikirim ke Ukraina. Maksud saya, kalau saya jadi Putin dan melihat situasi ini, saya akan bilang, mereka sebenarnya sudah kehabisan persenjataan. Sebagian besar sudah mereka habiskan untuk menyerang Iran dari semua tempat yang mungkin. Against Iran of all places, and they've shown themselves to be very weak and not really have. Dan mereka sudah menunjukkan diri mereka sangat lemah dan sebenarnya tidak punya basis industri yang memadai, bukan hanya di Amerika Serikat tapi juga di Eropa sejauh ini untuk menghadapi masalah itu. Nah, bisa saja nanti sampai pada titik tertentu. Saya tadi berpikir, atau mungkin kemarin, itu adalah peringatan 85 tahun serangan Nazi ke Uni Soviet. Dan itu peristiwa besar. Mungkin kamu pernah ke Rusia. Saya sendiri ada di sana waktu peringatan yang ke-75 tahun 2016. Saya waktu itu di Yalta. Kami adalah delegasi Amerika pertama yang datang ke Crimea sejak kudeta di Kiev pada Februari 2014. Kami datang sebagai delegasi warga sipil, bukan resmi. Tapi pengalaman kami di sana luar biasa. Dan saya cukup beruntung karena diminta berbicara di upacara utama di Yalta untuk memperingati 75 tahun hari yang, seperti yang disebutin, Yuhari di mana seserang towards terharu, Beta Sedat. Where one gets a lump in one's throat, okay? And so they asked me to speak. We were Americans, right? And Jadi mereka minta saya untuk berbicara. Kami orang Amerika kan, dan kebanyakan dari mereka lebih tua dari saya. Mereka adalah para janda, duda, anak-anak, dan cucu dari 27 juta orang yang tewas selama tahun-tahun setelah hari itu. Rekan-rekan saya bilang, Ray, kamu saja yang bicara. Satu-satunya hal yang terpikir oleh saya waktu itu adalah mencoba berempati dengan apa yang terjadi, dengan cara yang pantas. Saya memilih sebuah puisi karya Nikolai Nekrasov, penyair yang dikenal dengan kesedihan Rusia mengpas, memperhatikan kengerian perang. Glenn, puisinya cuma butuh sekitar 1 menit untuk dibacakan. Saya senang untuk membacakannya dan menerjemahkannya, kecuali kalau kamu mau lanjut ke topik berikutnya. recite it and translate it unless you want to move on. Ngap, so, Okay. Oke, jadi itu judulnya dan berpertanyaan. Lee, that's the title in the first line. Внимая ужасом войны при каждой новой жертве боя, мне жаль не друга, не жены, мне жаль не самого героя. Увы, Aku tidak begitu bersedih untuk sang pahlawan itu sendiri. Sayangnya, sang istri akan terhibur, dan sahabat terbaiknya akan melupakan temannya. Tapi di suatu tempat ada satu jiwa. Dia akan mengingatnya sampai ke liang kubur. Di tengah kemunafikan tubuh kita, di antara segala keburukan dan kepalsuan dunia, aku hanya melihat satu hal yang benar-benar suci dan tulus, air mata. Air mata para ibu malang yang tak pernah lupa pada anak-anak mereka yang gugur di medan berdarah, meski mereka sendiri tak sepenuhnya mengerti mengapa anak-anak mereka harus mati di sana. Ya, kalau kita memperhatikan kengerian perang, setiap kali ada korban baru, aku tidak terlalu bersedih untuk istrinya atau sahabatnya, bahkan bukan untuk korban itu sendiri. Istri akan terhibur, sahabat akan melupakan sahabatnya. Tapi di suatu tempat ada satu jiwa. Satu jiwa. Dia akan mengingatnya sampai ke liang kubur. Где-то есть душа одна, but somewhere there was one soul, душа одна, one soul, она до гроба помнить будет, а she will remember to the grave. То слезы, those are the tears, бедных матерей. Itu air mata para ibu yang miskin. Mereka tidak pernah lupa anak-anak yang gugur di medan perang yang berdarah itu, sama seperti pohon willow yang menangis, yang tak akan pernah bisa mengangkat ranting-rantingnya lagi. Saya begitu senang waktu profesor itu menyuruh saya menghafal puisi itu, jauh di tahun 1959.
Puisi itu sangat menyentuh, dan saya tahu orang-orang 10 tahun yang lalu pun tergerak olehnya. Bahwa ada orang Amerika yang bisa merasakan sedekat itu dengan kengerian perang dan memahami apa yang telah dialami orang-orang Rusia. 27 juta dari mereka tewas. Oke, di pihak kita orang Amerika, 400.000. Perbedaan yang besar kan? Tapi tetap saja, kami orang Amerika dalam delegasi itu merasa penting untuk datang ke Crimea, membantu mereka merayakan peringatan itu. Nah, alasan saya menyebut hal ini adalah karena baru kemarin, di Primitive Bullocks Hauling di Rhine, Putin dat sus khidmat, ujus ketarim bower, dan berdiri dalam duka dan pernutain. So that stood in sorrow and contemplation. The point is that the Russians don't forget that. Now there are many less. Intinya orang Rusia nggak lupa soal itu. Sekarang memang jauh lebih sedikit janda dan duda, tapi masih banyak anak-anak. Dan mereka nggak lupa. Orang Rusia nggak lupa. Dan para pemimpin Rusia, terutama Putin, nggak lupa bahwa rakyat Amerika hampir nggak punya gambaran seperti apa perang yang sebenarnya. Nah, bukannya menyalahkan orang Amerika karena itu, Putin cukup tajam untuk bilang, ya ampun, mereka nggak tahu seperti apa perang itu. Kemarin J.D. Vance di Swiss bilang, saya bagian dari generasi milenial. Saya penasaran, saya cari tahu artinya. Ternyata itu berarti dia lahir sekitar tahun 83 atau 84. Jadi apa yang dia tahu tentang perang yang sesungguhnya? Maksud saya perang yang benar-benar nyata ya. Jadi orang Rusia dan Putin ketika mereka bilang, saya punya salinan tulisan itu, oh ya ini dia. Nah ini yang ditulis Putin sekitar 10 tahun yang lalu. This is what Putin wrote about 10 years ago. Why does life almost come to a halt on June 22nd? Kenapa hidup seolah berhenti total pada tanggal 22 Juni? Dan kenapa seseorang merasa ada gumpalan di tenggorokan? Dia membicarakan seluruh Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan bagaimana Uni Soviet bisa bertahan dan menang. Tapi di sisi lain, tentu saja banyak orang berpikir mereka tidak akan bisa menang tanpa banyak bantuan dari Barat. Dan itu memang benar. Biar saya tambahkan sedikit warna di sini. Saya pernah ikut merayakan pertemuan di Sungai Elbe dengan pasukan Rusia di Moskow, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Dan momen itu benar-benar sangat menyentuh. Apa yang mau saya bilang tadi? Oh iya. Saya membacakan puisi yang sama. Gak ada puisi yang lebih baik dari itu. Lalu seorang jenderal besar, tinggi sekitar hampir 2 meter, saya masih bisa tahu dia memang seorang jenderal, datang menghampiri saya. Duke Jorer Trisastem Zai Timoende. Dia menatap saya berfull. Studebaker! Studebaker. Studebaker. Lalu dia langsung memeluk saya dengan pelukan besar khas Rusia. Tahu kan? Saya yakin J.D. Vance nggak tahu maksudnya apa ya. Tapi kalian tahu maksudnya. Perusahaan Studebaker, pembuat mobil dan truk itu, benar-benar berdedikasi untuk membuat kendaraan, termasuk truk legendaris Deuce and a Half yang bisa melintasi pegunungan, sungai, dan segala macam medan. Mereka dikirim lewat Iran, jumlahnya sekitar 750.000 unit. Dan Jenderal Abramov, itu nama orangnya, bilang ke saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya terharu dengan puisi Anda. Saya masih ingat dia bilang, karena truk-truk itu yang mengangkut artileri saya, mengangkut pasukan saya, dan benar-benar membantu di front tengah setelah kami selesai di Stalingrad. Mereka sama pentingnya dengan tank-tank itu, tahu kan? Itu sangat menyentuh bagi saya. Dan itu menunjukkan betapa besarnya jarak antara apa yang orang Amerika tahu tentang sejarah Eropa dan apa yang dipahami Putin. Terakhir, kamu tahu dia punya kakak laki-laki kan? Ya, dan dia lahir saat pengepungan Leningrad. Sekarang, saya tidak mau menebak-nebak cara berpikir Putin, tapi saya juga pernah kehilangan kakak laki-laki saya karena meningitis tulang belakang. Tidak ada yang bisa disalahkan waktu itu, selain karena belum ada penisilin. Sementara Putin kehilangan kakaknya karena tidak ada makanan. Ibunya harus menyerahkan Vitya ke semacam rumah perawatan, tempat yang katanya masih punya sedikit makanan. Dan dia melakukannya. Bisa kamu bayangkan betapa menyakitkannya itu? Air mata para ibu lagi, ya kan? Dia melakukannya. Dan tentu saja, dia tidak pernah melihat anaknya lagi. Jadi kalau ada satu perayaan besar di Petersburg, atau di Leningrad yang lama,
Putin embroidered Seleucid trait. Old Leningrad, Putin was making a little speech. After the speech, one of the questions was, well, you're... Setelah pidato itu, salah satu pertanyaan adalah, kakakmu meninggal di sini kan, Vitya? Where is he? Dan dia menjawab, ya, benar. Lalu orang itu bertanya, di mana dia? Putin kemudian menatap ke arah, mungkin kamu pernah lihat juga, gundukan besar, tempat sekitar 750.000 orang yang tewas di Leningrad dimakamkan. Dan Putin berkata, dia di sana. Jadi Vladimir lahir setelah perang berakhir. Dia bisa lahir karena ibunya sempat dianggap sudah meninggal di antara tumpukan jenazah, tapi ayahnya pulang melihat ibunya masih bernapas dan menyelamatkannya. Dari situlah kemudian lahir Vladimir kecil. Pengalaman seperti itu, ya, saya sendiri kehilangan 2 paman di Perang Dunia Kedua, tapi itu tidak sebanding dengan kehilangan seorang kakak. Ibunya bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk mengunjungi makam anaknya. Itu tahu dari Fisto, Appius 40 di Madani. With the words, knowing exactly what happened to him, she was forced. And that, I think, accounts for a little bit why there's a little edge when... menurut saya, itu sedikit menjelaskan kenapa ada nada tertentu ketika Vladimir bicara tentang orang-orang Finlandia yang menegakkan blokade sialan itu, yang menewaskan 900.000 lebih warga Rusia di Leningrad, orang Finlandia, dan tentu saja juga Jerman. Jadi hal-hal kecil seperti inilah yang pada peringatan invasi Nazi ke Uni Soviet, menurut saya mencerminkan apa yang masih tertanam dalam pikiran orang seperti Putin. Dia cukup tua untuk tidak setua saya, tapi cukup tua untuk mengingat hal-hal itu, dan untuk tahu bahwa saudaranya meninggal, serta banyak cerita lain yang diceritakan orang tuanya, yang semua itu membentuk dirinya sekarang, saya rasa. Dan bagian lainnya adalah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu berisiko sampai bisa memicu perang besar yang baru. Saya harap saya benar soal itu. Menurut saya ini hal yang sangat penting. Saya harap dia masih akan bertahan cukup lama. I think it's a big deal. I hope he stays around for a while. Well, listen, let me just ask one last question. Baik, dengar ya. Saya mau tanya satu pertanyaan terakhir. Kita tadi hampir menyentuh topik ini, yaitu soal masalah yang sekarang muncul antara Polandia dan Ukraina. Maksud saya begini, Polandia di satu sisi adalah salah satu pendukung utama dalam perang ini. Mereka bukan cuma jadi pusat logistik utama, tapi juga mengirim banyak pasukan mereka sendiri. Dan sejak awal, mereka memang mendukung perang ini dengan sangat kuat. Tapi di saat yang sama, tentu saja, orang Polandia cukup kritis terhadap kemungkinan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa misalnya, karena ada sengketa pertanian dan banyak persoalan lainnya. Namun, kita belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. However, we haven't seen anything like this before. That is, Jadi, di Eropa setidaknya, juga di Amerika Serikat, sejak 2014, kita harus berpura-pura seolah-olah pergantian rezim itu tidak ada hubungannya dengan unsur-unsur fasis. Tapi sekarang, dengan Zelensky yang pada dasarnya memuliakan tokoh-tokoh fasis dari Perang Dunia Kedua, bahkan memberi mereka penghormatan penuh dari pemerintah, hal itu juga menimbulkan kejengkelan di kalangan orang Polandia. Karena ya, mereka juga membantai 100.000 warga sipil Polandia waktu itu. Dan ya, ini tampaknya benar mengganggu hubungan kedua negara. Zelensky dan timnya menolak untuk menarik kembali sikap itu. Dan bagi Polandia, ini sudah terlalu berat untuk diterima. Jadi menurut Anda, seberapa penting hal ini? How do you see the significance of this? Well, the way I look at it is the Poles... Menurut saya, orang-orang Polandia bertindak karena keyakinan dan juga karena ingatan sejarah. 100.000 warga Polandia tewas di tangan orang-orang ini, para Nazi. Jadi ketika mereka digali kembali dan dimakamkan dengan kehormatan tinggi, itu jelas sebuah penghinaan yang pantas mendapat reaksi. Sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa Zelensky merasa itu hal yang baik untuk dilakukan? Nah, menurut saya itu pertanyaan yang sebenarnya. Dan jawabannya saya rasa ada 2 kemungkinan. Entah dia benar-benar berpihak sepenuhnya pada kaum Nazi, atau kalau mau dibilang para neo-Nazi itu, atau dia merasa berada di bawah pengaruh mereka, atau belum bisa lepas dari mereka. Dengan kata lain, mereka adalah pilihan terakhirnya, dan dia harus bergantung pada mereka. And he's got to depend on them. He's got to mollify them by gratuitous things
Dia harus menenangkan mereka dengan hal-hal sepele seperti ini. Jadi, pertanyaan lain yang saya punya adalah, sekarang sebagian besar bantuan militer itu lewat Polandia, kan? Kenapa Rusia belum membom terowongan kereta api dan semua tempat di mana Polandia mengirimkan bantuan itu? Menurut saya itu akan terjadi. Ya, itu akan datang. Itu wilayah Ukraina, mereka bisa melakukannya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Zelensky entah sudah kehilangan arah, karena sekarang juga memicu konflik dengan Belarusia, atau dia hanya berusaha menunjukkan bahwa dia orang yang keras. Dan orang-orang seperti Azov atau keturunan Nazi yang melakukan hal-hal itu di masa Perang Dunia Kedua, ya, disitulah dia berucari dukungan. That's where he's got to curry favor, and the weakness of the. Dan tahu kan kelemahan dari apa yang saya sebut tiga tikus buta itu. Nah, sekarang Scholz akan keluar, tapi masih ada Merz dan Macron. Maksud saya tiga tikus buta itu selalu dapat perhatian, kan? Karena mereka ketemu tiap Kamis 2 minggu sekali untuk semacam kelompok pria gitu. Ya, kadang Giorgia Meloni juga ikut datang. Tapi orang Polandia nggak pernah dihitung. Mereka nggak pernah ada di foto. Kalau saya orang Polandia, mungkin saya bakal bilang, ya, kami ini benar-benar terpisah, bisa dibilang begitu. Jadi, ya, orang Polandia yang saya kenal punya martabat yang tinggi, bisa dibilang begitu. A lot of dignity, so to speak. So, yeah, I think it's a kerfuffle, but I think the main. Ya, menurut saya ini cuma keributan kecil. Tapi pelajaran utama yang bisa diambil dari situ adalah Zelensky merasa dia harus melakukan hal-hal seperti ini untuk mencari dukungan supaya tetap disukai oleh para Nazi yang menurut Rusia harus disingkirkan dan sudah mereka janjikan akan disingkirkan. Dan itu akan butuh waktu. Tapi menurut saya, begitu pertempuran di medan perang dimenangkan dan Rusia bisa berurusan dengan batalion, resimen, atau divisi Azov, apapun bentuknya sekarang, maka tanpa dukungan militer yang nyata, para Nazi itu akan kabur lagi ke Argentina. Dan mungkin setelah itu, situasi di Ukraina bisa sedikit lebih tenang. Itu perkiraan terbaik saya. Tapi untuk menjawab pertanyaanmu Clinton, begitulah cara saya memahaminya. In answer to your question, that's how I interpret it, Glenn. Betul sekali. Ya, ini menarik. Agak sulit menjelaskannya di seluruh Eropa, karena selama ini kita seolah diberi makan dengan narasi bahwa tidak ada kaum fasis, bahwa itu cuma propaganda Rusia, sampai akhirnya pihak Polandia harus melawan balik. Tapi tidak, sepertinya hal ini tidak akan mengurangi semangat Eropa terhadap perang. Meskipun, tentu saja, posisi Polandia jadi agak goyah karena hal ini. Bagaimanapun juga, saya sudah mengambil waktu 1 jam dari hari Anda, Ismem Everkestank, and Stenias. Out of your day, so thank you very much for the time. Well, thank you for Het is our race, de David Scroward Bracits, Dan Kenen Larry True Term di San. my Nog een keer, Glenn. Thank you, Glenn.